Oke, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan Lewensa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai e-commerce Magento, yaitu mengenai bagian menu sales ya. Jadi di menu sales ini ada beberapa sub menu. Yang pertama itu order, invoice, shipment, credit memos, billing agreements, dan transaction. Dan semua ini berkaitan dengan penjualan atau sales ya. Oke, kita masuk ke menu sub menu yang pertama, yaitu bagian order. Jadi di order ini adalah tempat untuk customer telah melakukan pemesanan pada website kita ya. Di sini ada beberapa filtering. Yang pertama itu search by keyword. Jadi kita bisa melihat keyword apa aja yang akan ditampilkan pada tabel di bagian bawah ini. Actionnya itu cancel, hold, unhold, print invoice, print packing slip, print credit memo, print all, dan print shipping label. Kemudian di bagian kanan ada bagian filter. Nah, di filter ini kita dapat memperinci lagi order-order yang akan ditampilkan pada tabel di bagian bawah ini ya. Contohnya misalkan saya hanya ingin melihat order di bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Maka yang akan ditampilkan ketika kita klik apply, datanya yang akan ditampilkan hanya data purchase date yang ada pada tanggal 1 Mei sampai tanggal Juni ya, 31 Mei ya. Jadi selama 1 bulan ini yang sudah terjadi pemesanan purchasing itu apa aja gitu. Kemudian pada grand total dapat dicek juga. Misalkan dari harganya 300.000 sampai 5 juta. Maka data yang akan ditampilkan grand total base-nya adalah data yang ada pada nominal 300.000 sampai 5 juta. Begitu pula dengan grand total purchasing. Kemudian purchase point-nya itu adalah kita hanya ada satu toko. Jadi hanya dapat melihat satu toko online saja ya. Statusnya bisa dicek apakah dia cancel, close, complete, dan lain sebagainya ya. Jadi sangat-sangat terperinci sekali mengenai data-data yang ada pada bagian orders ini. Kemudian ketika kita memiliki sebuah plugin atau add-on yang akan menggunakan atau melakukan penambahan fitur, maka di sini akan terlihat dua menu ya, menu view-nya, menu yang add-on tadi dan menu yang secara default seperti ini. Kemudian kolomnya pun dapat kita atur. Ketika dicentang maka bagian bawah ini akan diperlihatkan ya. Contoh status, ketika saya uncheck maka statusnya akan hilang.
Jadi kita dapat melihat yang kita butuhkan saja ya. Dan ketika kita akan mengembalikan ke mode default, maka kita hanya klik link reset di bawah ini, maka dia akan kembali ke default visible ya. Kemudian untuk ekspor, kita dapat mengekspor menggunakan CSV atau file Excel ya. Oke, itu adalah bagian dari menu order. Di sini juga kita dapat menambahkan order secara manual di backend. Selanjutnya adalah invoice. Jadi di bagian invoice, data-data yang akan ditampilkan adalah data-data yang sudah memiliki invoice, dan tampilannya pun sangat mirip dengan tampilan pada bagian order tadi. Kita dapat memilih menggunakan keyword, actionnya itu apakah kita akan mendownload invoice, PDF-nya, kemudian filternya pun sama, mirip ya. Part-partnya mirip, tapi lebih khusus kepada invoicing saja. Jadi statusnya adalah pending, paid, atau cancel. Jadi semua status yang berhubungan dengan invoice ya. Default, kemudian visibility kolomnya dan exportnya pun sama seperti menu order ya. Setelah invoice ada shipment atau pengiriman. Data-data yang akan dikirimkan atau status, kita dapat mengecek semua pengiriman, packing, packaging. Packing untuk dikirimkan ke customer itu di bagian shipment ini. Ini ada print untuk PDF atau print label shipment-nya. Filternya pun sama, tapi dikhususkan untuk bagian yang berhubungan dengan shipment, export, column, default, sama. Oke, selanjutnya credit memo. Jadi ketika kita akan melakukan pengkreditan atau hutang piutang, jadi kita dapat menuliskannya atau melihat data-datanya di bagian ini ya. Memo kreditnya itu bill to name itu siapa, statusnya apa, refund atau apa actionnya. Kemudian di sini juga ada billing agreement. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah agreement kepada nasabah tertentu, maka dapat dilihat datanya di bagian billing agreement ini. Terakhir adalah transaksi. Jadi ketika order sudah menjadi pesanan atau invoice, kemudian terjadilah sebuah transaksi, kita dapat melihat track tipe transaksinya untuk pembayarannya di bagian ini ya. Oke. Jadi ini pengenalan mengenai bagian menu sales.
Yang paling penting biasanya itu banyak kita pakai di bagian order, invoice, dan shipment saja. Kemudian untuk data-data rekapan itu ada di transaksi ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.